Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairul huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, ikhwan dan akhwat sekalian, dan khususnya para tulab waffaqakumullah. Kita lanjutkan ya pelajaran kita dalam kitab Fadlul Islam, masih terkait dengan tafsir Islam. Jadi kitab ini sungguhnya kalau dicermati dan diperhatikan dengan baik adalah kitab manhaj dan dakwah. Ya, manhaj dan dakwah. Kitab manhaj, orang akan mengerti Islam itu yang mana. Ya, Islam yang mana. Jadi bukan pengertian manhaj itu hanya sekedar membantah ahlul bidah. Ya, membantah orang-orang yang menyimpang. Itu bagian dari manhaj. Tapi manhaj artinya ketika orang yang berislam, Islam yang mana yang harus diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Dan sudah berlalu ya hadis tentang arkanul iman dan arkan Islam. Ya, itulah Islam yang harus dikerjakan sesuai dengan rukunnya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa fihi, yakni fi sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, walaupun yang dalam as-sahih kalau dicari dalam as-sahihain atau Bukhari dan Muslim, itu hadisnya hadis Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Adapun hadis Abu Hurairah ya dalam buku-buku kitab hadis yang lain. Qala marfu'an al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi hadis ini memberi tafsiran tentang sifat muslim. Artinya muslim ya yang berislam. Ketika orang mengenal Islam secara teori ada rukun-rukunnya. Sekarang ketika orang ingin melihat Islam itu yang mana, maka tentu dilihat dari pemeluknya. Oh, ini orang Islam. Maka dalam hadis ini Nabi menggambarkan sifatnya orang Muslim. Jadi seakan-akan beliau ingin memberi gambaran kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur hubungan dengan Allah, ya, hubungan dengan Allah, dengan
rukun Islam, rukun iman, dan mengatur hubungan dengan makhluk. Orang sering istilahkan hablum minallah, hablum minan nas. Ya. Hablum minallah, ya rukun iman dan rukun Islam. Hablum minan nas, gambarannya seperti ini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, orang muslim adalah orang yang sifatnya, orang muslim itu selamat. Pengertian Islam kan selamat. Selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi orang muslim itu bukan sekedar orang yang bersyahadat, orang yang salat, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji. Itu gambaran muslim hubungannya dengan Allah. Nah, sekarang orang muslim itu setelah mengerjakan rukun-rukun itu, sekarang bagaimana kesehariannya? Atau bagaimana hubungannya dengan muslim yang lain atau manusia yang lain pada umumnya? Kalau ada yang bertanya, dari mana tergambar muslim atau tafsiran Islam dari hadis ini? Sehingga Syekh rahimahullah menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang tafsiran Islam. Karena tafsiran Islam harus kembali kepada kitab dan sunnah. Ya, kitab dan sunnah. Maka salah satu gambaran yang ringkas apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, kata Syekh di sini dijelaskan bahwa hadis ini dijadikan dalil karena hadis ini menggambarkan sifatnya orang muslim. Tetapi karena sedikit yang bisa bersifat seperti hadis ini, ya maka perlu digambarkan kepada manusia bahwa muslim itu yang benar seperti ini. Sehingga orang tidak menafsirkan Islam itu dari umat Islam kebanyakannya. Ya, umat Islam kebanyakannya. Ketika banyak dari kaum muslimin berkelahi, ghibah, namimah, banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan gangguan, ya, banyak menuduh yang tidak-tidak, banyak mengambil hak orang lain. Orang tidak salah paham, itu Islam. Tetapi Islam ya seperti yang digambarkan Nabi. Tapi karena sedikit yang bisa bersifat seperti itu, kenyataannya seperti itu, ya maka perlu digambarkan. Makanya dikatakan kitab ini manhaj, digambarkan kepada manusia apa itu Islam. Walaupun kita sendiri tidak bisa mengamalkannya, misalnya, tetap harus disampaikan kepada manusia, inilah Islam. Inilah orang muslim yang benar. Jangan seperti saya. Paham?
Jangan seperti saya. Biar naik mimbar caci maki pemerintah, misalnya. Itu bukan sifatnya orang muslim. Jangan seperti saya naik mimbar caci maki si fulan. Itu bukan sifatnya orang muslim. Tapi muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Islam itu kalau gambarannya Nabi tidak mungkin jadi teroris. Tidak mungkin jadi teroris. Kenapa tidak mungkin? Kalau dia mempraktikkan Islam yang benar. Karena Islam yang benar baru digambarkan saja orang sudah merasa selamat. Apalagi diamalkan. Ya, baru digambarkan saja orang sudah tergambar, oh selamat. Karena gangguan kan cuma datang dari dua. Lisan dengan tangan. Jadi orang merasa nyaman dengan Islam. Walaupun dia tidak memeluk Islam sekalipun. Tapi dia akan nyaman dengan bertetangga dengan orang Muslim. Dan itulah yang menjadi kenyataan. Orang-orang kafir dahulu yang tidak mau masuk Islam. Ketika ditanya mana lebih baik. Yang menjadi penguasa adalah orang Muslim atau orang dari agamamu. Mereka mengatakan lebih baik orang Muslim. Lebih baik orang Muslim. Kami hidup nyaman, aman, tenteram kalau orang Muslim yang jadi penguasa. Taib. Jadi selamat. Yang kedua, ya, bahwa ini merupakan kewajiban dari kewajiban Islam. Kalau seorang Muslim ingin berusaha menyempurnakan Islamnya setelah dia ibadah kepada Allah, dia juga harus ibadah kepada Allah dengan muamalahnya. Ya, muamalahnya. Jadi bukan kita dilarang mengganggu orang Muslim yang lain dengan ucapan atau perbuatan, bukan sekedar supaya kita juga aman. Supaya kita nyaman. Supaya tenteram. Bukan itu target utamanya. Target utamanya karena ini bagian dari agamaku. Ini bagian dari imanku. Ini bagian dari kewajibanku. Kewajiban agamaku. Saya harus mengamalkannya. Ya, jadi orang Muslim itu kenapa tidak mengganggu orang? Karena itu kewajiban agamanya. Jadi pendorong dia berbuat karena agamanya. Makanya dimasukkan di sini tafsir Islam. Bukan karena ada kepentingan dunianya. Atau bukan supaya orang juga balas. Tidak mengganggu, bukan. Tapi itu memang kewajiban agamanya. Ya. Makanya kalau ini diterapkan, orang tidak takut hartanya hilang. Dimanapun dia tercecer. Orang tidak takut berjalan walaupun tengah malam. Karena tidak ada yang ganggu. Kenapa tidak ada yang ganggu? Karena orang dengan agamanya tidak mau mengganggu. Bukan karena kepentingannya. Ya. Jadi ketika mendakwakan Islam, dan ini sungguh sesuatu yang
sangat dibutuhkan apalagi di zaman seperti sekarang. Ya. Maka ini harus selalu diingatkan dan diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk diterapkan. Jadi ada namanya kewajiban berinteraksi dengan makhluk. Itu juga kewajiban. Jadi jangan sampai tergambar di benak sebagian orang, oh kalau muslim itu hanya sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Enggak, ada juga kewajiban yang hubungannya dengan makhluk. Tidak boleh mengganggu, itu kewajiban. Tidak boleh mengambil haknya, itu kewajiban. Karena itu banyak sekali ayat yang melarang kita mengganggu. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah menggibah sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian senang makan daging saudaranya? Kalau daging ayam senang. Daging onta senang. Tapi kalau daging manusia baru disebut tidak mau. Ya. Kalau daging itu daging manusia tidak disuka, bagaimana kalau digambarkan lahma akhihi maitan, daging saudaranya yang sudah mati. Artinya apa? Kalau daging mati, kalau tidak disembelih, bangkai. Ya, bangkai. Artinya disembelih saja tidak disuka, apalagi bangkai. Jadi bangkai hewan yang halal saja tidak mau dimakan. Apalagi memang bangkai yang tidak halal. Tapi gambarannya ghibah itu demikian mengerikannya sama dengan makan bangkai manusia. Adakah yang tidak suka? Pasti semuanya tidak suka. Tidak ada yang mau. Ya, tidak ada yang mau. Makanya Allah mengatakan fakarihtumu. Pasti kamu tidak suka. Pasti kamu tidak mau. Biar dipaksa tidak mau. Nah, dan tentu banyak sekali ya ayat dan hadis yang semakna dengannya. Al-Muslim akhul Muslim. Atau mungkin yang lebih singkat dan lebih jelas, Nabi SAW ketika di musim haji, di bulan haram, di tanah haram, dikumpulkan semua yang haram. Ya, hari Arafah di tanah haram, di bulan haram, bulan Zulhijjah, di negeri haram di Mekah, Nabi SAW mengatakan, Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun. Ya, sesungguhnya harta darah kalian, kehormatan kalian, harta-harta kalian haram. Kahurmati yaumikum hada, fi syahrikum hada, fi baladikum hada. Ditakkid dengan 3 keharaman. Seperti haramnya hari ini, hari Arafah. Seperti haramnya bulan ini, bulan Zulhijjah, bulan haram. Seperti haramnya negeri ini, negeri haram. Mekah dan sekitarnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ini adalah kewajiban. Kewajiban. Melanggarnya berarti melanggar kewajiban. Kadang manusia kalau dia muslim
Kalau dia tidak sholat merasa melanggar, tidak melanggar. Karena dia tahu itu kewajiban. Tapi kadang-kadang membicarakan orang dia tidak merasa melanggar. Mengambil sandalnya orang dia tidak merasa melanggar. Menggeser batas tanahnya orang dia tidak merasa melanggar. Ini kan tanah nenek moyangku, padahal dia sudah jual. Dia tidak merasa melanggar. Dia bully temannya, dia merasa tidak melanggar. Ya, padahal ini bagian dari Islam. Ya, bagian dari Islam. Dan itulah ya tujuan utamanya ya Syekh rahimahullah membawakan hadis ini sebagai tafsiran kepada Islam, tafsir yang sahih tentang Islam. Ya bisa dibayangkan kalau hadis ini diamalkan oleh kaum muslimin. Kira-kira bagaimana keadaan kita? Bukan lagi aman, tapi sangat nyaman. Kita mau pakai pakaian apapun tidak ada yang bully. Selama tidak melanggar syariat. Orang menegur kalau melanggar syariat. Tapi kalau tidak melanggar syariat, pede saja. Orang bilang pede ya. Tapi sekarang kan orang pede kalau melanggar. 6. Berarti merealisasikan Islam itu terkait erat dengan keselamatan manusia. Ya, keselamatan manusia khususnya kaum muslimin. Maka Islam ini didakwakan sesungguhnya didakwakan supaya manusia itu selamat dunia dan akhiratnya. Ya, dunia dan akhiratnya. Nah, dan hadis ini tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang selamat. Tapi siapa yang muslim akan selamat. Tidak dibeda-bedakan. Saya kalau keluarga dekatku saya jaga tanganku, saya jaga lisanku. Tidak, siapa saja. Kalau ada orang muslim, nanti orang kafir kita tambahkan sedikit penjelasannya. Kalau ada orang muslim misalnya dari Afrika, dia hitam, dia pendek, pesek, keriting, jaga lisan. Jangan diganggu. Ya kan begitu. Kenapa? Karena itu kewajiban agama. Ya, kewajiban agama. Ada orang yang lewat tidak diganggu. Dimanapun dia lewat. Kecuali dia lewat bukan lewat jalanan. Dia yang mengganggu. Tidak diganggu. Kenapa? Karena itu kewajiban agama. Taib. Orang nyaman bertetangga dengan siapapun. Dengan siapapun. Kalau sekarang kan orang bertetangga pilih-pilih. Di sana banyak game motor, di sana banyak anak muda begini. Sampai perumahannya berlapis-lapis penjaganya. Kenapa? Karena ini tidak diamalkan. Coba yang diamalkan, tidak perlu satpam. Satpam itu kalau ada kejadian saja, kecelakaan. Bukan jagai orang. Tapi jagai kalau ada kejadian yang tidak disangka. Karena manusia tidak perlu dijaga. Kenapa? Kalau dia mengamalkan Islam. Jadi inilah yang perlu didakwakan. Mari kita sama mendakwakan dan mengamalkan Islam yang sahih seperti ini. Baik.
Tidak ada yang mengganggu orang muslim. Bagaimana kira-kira kalau kerabatnya? Kalau yang punya istri, maka dia tidak akan ganggu istrinya. Jadi tidak perlu ada pengadilan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dia muslimnya benar. Karena ini kewajiban agamanya. Sudah muslim dilarang mengganggu. Apalagi istrinya. Ya, apalagi istrinya. Tapi sekarang kan tidak. Coba periksa di pengadilan agama. Kenapa banyak orang nuntut cerai? Salah satunya di antara 3 besarnya karena KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Pelakunya siapa? Kebanyakannya orang muslim. Ya, kebanyakannya orang muslim. Ya, berarti tidak diamalkan Islam yang benar. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan sedikit. Karena di sini lafadznya orang muslim yang selamat. Kalau dia bertanya, bagaimana orang Yahudi, orang Nasara, Ahlul Kitab, atau selainnya dari manusia yang selain daripada orang muslim. Apakah maknanya di sini? Kalau selain muslim berarti harus diganggu. Harus diganggu. Karena kalau orang muslim harus selamat berarti yang lainnya tidak selamat. Ya, tidak. Tidak begitu maknanya. Yang pertama karena hadis ini namanya laqab. Ya, pemberian laqab kepada kaum muslimin yang begini orang muslim. Laqab itu tidak ada istilahnya mafhum mukhalafah. Tidak ada yang dipahami sebaliknya. Tidak ada. Kalau dalam ilmu usul itu tidak ada namanya mafhum mukhalafahnya kalau itu laqab atau sifat yang diberikan. Berarti termasuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga selamat dari gangguannya kaum muslimin. Kecuali ya, kalau mereka memusuhi atau mengganggu. Makanya orang kafir itu ya dibagi. Ada orang kafir namanya kafir harb yang memang memusuhi. Ada orang kafir mu'ahadah, ada orang kafir musta'man dan yang lainnya. Yang dimusuhi adalah yang memusuhi. Kalau tidak, ya tidak boleh dimusuhi. Kalau dijamin keamanannya atau ada ikatan perjanjian, yang paling menjaga perjanjian siapa? Orang muslim. Ya. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu akan berpegang teguh dengan syaratnya. Tidak akan bergeser dari syarat yang mereka sepakati. Karena itu mencerminkan sifatnya orang muslim. Qad aflahal mu'minun. Salah satunya walladzina hum ala ahdihim raun. Orang-orang yang selalu menjaga kesepakatannya, perjanjiannya. Kalau mau beruntung. Karena itu santri, karena di sini banyak santri. Kalau santri mau beruntung, apa perjanjianmu ketika kamu datang di sini? Bukan mau hebat, pintar, jenius. Tapi mau aflah. Jaga perjanjianmu. Kalau kamu janji mau belajar setahun, ya belajar setahun. Walaupun kamu tidak suka gurumu.
Walaupun kamu tidak tahu pelajarannya, tidak ngerti. Walaupun kamu, ya apapun yang terjadi, saya harus aflah. Saya harus beruntung. Dengan apa? Menjaga perjanjian saya. Makanya banyak orang sukses karena menjaga perjanjiannya. Banyak yang gagal walaupun cerdas, walaupun jenius. Karena kejeniusannya, kecerdasannya kadang dia lupa perjanjiannya. Saya sudah pelajari, tidak mau masuk. Saya sudah tahu. Masa diulang-ulang bosan, Mak. Akhirnya la yuflih, dia tidak jadi beruntung. Walaupun dia jadi cerdas, tapi dia tidak beruntung. Pahami? Ya makanya kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, yang banyak sukses itu orang yang normal, bukan orang yang di atas normal. Karena yang normal itu ya normal. Jaga perjanjiannya itu kan normal. Yang melanggar perjanjian itu kan tidak normal. Walaupun banyak alasannya. Saya sudah tahu, saya sudah 2 kali hatam, itu kan di atas normal. Ya. Makanya yang banyak sukses ya normal. Ya. Ini Islam ya. Ini Islam. Bukan kita bicara sebulan bukan. Ini bicara Islam dan kita kan muslim. Ya. Kita muslim. Ya maka harus ya taat sama kesepakatan. Walaupun kita tidak suka. Bahkan walaupun orang lain melanggar. Orang lain melanggar. Misalnya gurunya melanggar. Jangan kamu bilang, guruku saya tidak mengajar. Kalau begitu saya sudah bubar. Ya kecuali pondoknya yang bubar. Kalau gurunya diganti, ya sabar. Sesuai perjanjiannya saya 1 tahun di sini. Misalnya. Saya diganti gurunya, lebih baik yang dulu daripada yang baru kan. Sabar. Karena itu yang aflah. Itu nanti yang beruntung. Baik. Jadi orang kafir pun akan selamat. Ya, selamat tidak ya memusuhi. Perinciannya kan dipelajari dalam buku-buku fikih terkait dengan jihad dan seterusnya. Tetapi asalnya ya semua akan selamat kalau Islam yang benar, yang sahih itu yang diterapkan. Ya. 6. Berikutnya ya. Qala wa an Bahzi ibni Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Jadi ditanya. Ditanya Rasulullah SAW tentang Islam. Nah, ini kan namanya tafsiran Islam. Diambil dari kitab, sunnah. Maka Nabi SAW menjawab. Jadi kalau ditanya tentang sesuatu, ya berarti jawabannya itu pasti rukun dari sesuatu itu. Apa itu Islam? Sebagaimana Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Maka Nabi menjawab, ya rukunnya Islam. Di sini juga Nabi ditanya kembali, ya Rasulullah, apa itu Islam? Apa jawaban Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuslima qalbuka lillahi ta'ala wa an tuwajjiha wajhaka ilallah. Ini 2 kalimat
yang mewakili ibarat atau penjelasan tentang hakikat syahadat la ilaha illallah. Ayyuslima qalbuk. Islam itu kalau hatimu selamat hanya kepada Allah. Nah, ini menunjukkan pentingnya menjaga dan menata hati. Ya, Nabi menafsirkan kalimat tauhid dengan keselamatan hati. Karena orang munafik juga mengucapkan syahadat, tapi hatinya tidak sesuai dengan ucapannya. Ya, tidak sesuai dengan ucapannya. Jadi seakan-akan Nabi SAW menggambarkan syahadat itu bahwa orang muslim itu bukan sekedar yang mengucapkan saja syahadat. Tapi memang hatinya mengqala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Betul-betul ikhlas mengucapkannya. Sesuai hatinya dengan ucapannya. Tayyib. Jadi hatinya hanya kepada Allah. Artinya tidak menyembah sesembahan yang lain kecuali Allah. Karena hatinya tidak pernah menyerah tunduk kepada selain Allah. Itu kan makna tauhid. Ya. Kemudian makna wa antu wajjiha wajhaka ilallah. Kamu menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah. Ya, maksudnya ketika kamu ibadah, ketika kamu diperintah, ketika kamu ada hajat, bahkan ketika kamu ada musibah, di mana wajahmu kamu perhadapkan, kamu keluhkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak ayat ya yang menyinggung agar menghadapkan ya wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beramal begini, ia bertagi wajah Allah, ya, mencari wajahnya Allah. Maka seorang muslim ketika mencari wajahnya Allah, ya dia harus menghadapkan dulu wajahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memandang orang, apakah orang itu yang disuruh memandang kita atau kita memandangnya? Hah? Kalau kita mengatakan saya ingin pandang kamu, apa yang memandang? Wajah kan? Tidak mungkin kita mengatakan saya ingin memandang kamu. Kita balik belakang. Saya mau pandang Allah. Maka berarti kita dulu yang menghadapkan wajah kita kepada Allah. Ya, itu maksudnya. Jadi orang muslim itu yang selalu menghadapkan mukanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadapkan muka itu bisa maknanya hakikatnya, bisa juga maknawinya. Apa perintah Allah? Ya muka kita mengikuti perintah itu. Kalau ada orang perintahkan kita, kita balik belakang. Berarti kita tidak mau diperintah kan? Tapi kalau ada orang memerintah, siap komandan. Menghadap komandannya atau tidak? Balik belakang baru dia siap mengatakan siap komandan. Kamu akan ditendang. Siap komandan, kan begitu? Siap. Berarti dia akan menghadapkan mukanya. Jadi ketika ada perintah dari Allah, ada ibadah kepada Allah, mukanya selalu siap menghadap kepada Allah. Ada musibah juga kembali kepada Allah. Karena sebagian manusia ketika ada musibah menghadap ke kuburan. Ya kan begitu, kalau tidak bertauhid.
Ada musibah, datangi dukun. Berarti menghadapkan mukanya kemana? Ke dukun. Orang mukmin muslim itu tidak. Orang muslim itu apapun yang terjadi, perintah larangan selalu menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang muslim. Ya. Ya makanya salah satu cara mengenal siapa orang muslim, ya orang yang selalu taat kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Ya, dalam keadaan senang maupun susah. Hatinya taat sebagaimana zahirnya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang batinnya menyerahkan diri kepada selain Allah, dia musyrik. Orang yang menyerahkan zahirnya kepada selain Allah juga musyrik. Orang muslim itu cuma satu, yang menyerahkan batinnya dan zahirnya hanya kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya, apa itu muslim? Muslim adalah orang yang menyerahkan hatinya dan zahirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah muslim. Nah, dan ini yang perlu didakwakan kepada masyarakat kita. Jangan ketika senang rajin ke masjid. Ketika susah balik dari masjid. Ketika senang berdoa kepada Allah. Ketika tidak senang berdoa kepada selain Allah. Itu bukan gambarannya orang muslim. Taib. Apa lanjutannya? Jawaban Nabi. Ketika ditanya tentang Islam, wa tusalliyas salatal maktubah wa tuaddiya az-zakatal mafruḍah. Ini tambahan yang walaupun tidak disebutkan semua dari rukun-rukun Islam, tapi itu mewakili ya, rukun Islam. Kamu salat. Salat yang maktubah yang ditetapkan. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, kitab maksudnya waktunya sudah ditetapkan. Makanya orang yang salat di luar waktu tanpa uzur, salatnya tidak diterima. Dan salatnya tidak bisa diganti. Ya, karena sudah ditetapkan salatnya. Misalnya ada orang mau salat duhur di waktu asar. Tidak ada uzurnya. Habis waktu. Tidak apa-apa, sedikit lagi ya. Kita selesaikan. Kemudian waktu dia zakat dan dia menunaikan zakatnya. Ya, tentunya sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun zakat. Jadi di sini ada dua amal. Amalan badan, salat, dan amalan harta. Jadi kalau tadi ada amalan zahir, ada amalan batin. Amalan zahir dinampakkan dengan badannya dan hartanya. Karena ada sebagian kaum muslimin, Masya Allah kalau salat rajin, tapi zakat tidak. Ya, itu bukan menggambarkan Islam yang sahih. Ada juga sebaliknya, suka bersedekah, suka bayar zakat, tapi malas salat. Itu juga bukan menggambarkan Islam yang sahih. Tapi Islam yang sahih, ya yang berusaha mengamalkan semua Islam yang datang
dari Allah dan Rasulnya. Hartanya ibadah, badannya juga ibadah. Lisannya ibadah, anggota tubuhnya yang lain juga, tangannya dan yang mewakilinya itu juga ibadah. Ya, itulah orang Muslim. Dan itulah tafsirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kesimpulannya jamaah sekalian, Islam itu setelah diketahui rukun-rukunnya, ya, hubungannya dengan penciptanya, maka Islam juga diatur hubungannya dengan makhluk. Ya, hablum minan nas. Dan tidak ada aturan apapun, agama apapun yang melebihi kesempurnaan dan kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Ya. Hablum minan nas. Ya, seperti yang kita gambarkan tadi di khutbah Jumat. Ya. Orang Muslim itu disuruh cari harta, tapi tidak boleh mendolimi hartanya orang lain. Ya kan begitu. Boleh cari harta sebanyak-banyaknya. Bahkan dicintai kalau totalitas mencari harta. Tapi jangan mengorbankan hubunganmu dengan Allah. Itu bukan Muslim yang takwa. Jangan korbankan. Harusnya hartamu itu mendukung dan menguatkan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Muslim. Ya, Muslim. Kita ini belajar. Jangan karena belajar kita mengorbankan orang tua. Hanya. Apa maksudnya? Jangan mengorbankan orang tua, banyak bentuknya. Kadang sebagian anak dijadikan belajarnya, mumpun saya belajar, akan dibiayai. Minta terus uang walaupun tidak butuh. Karena kalau saya lagi belajar alasannya mau bayar ini pasti dikasih. Nah, itu bukan gambaran Muslim yang benar, yang baik. Ya, jangan mengorbankan harapan orang tua. Orang tua siang dan malam berpikir, kita siang dan malam tidur. Nah, itu bukan Muslim yang benar. Ya, Muslim juga tapi bukan Muslim yang benar. Nah, ya, jangan mengorbankan teman, mengganggu teman. Ya, banyak sekali. Dan kalau itu dicermati, diperhatikan, ya subhanallah. Islam itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala karena datang untuk menjadi rahmatan lil alamin. Nah, segera cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasallahu azza wa jalla ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.